Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, yang pada saat ini kami akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit bawaan atau penyakit menaun, atau biasa kita kenal dengan nama penyakit komplikasi, yang biasanya berhubungan dengan organ-organ dalam kita yang bermasalah. Sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan, di sini saya akan memberikan suatu cara pandang, yaitu bahwa orang ingin mengatasi suatu permasalahan di dalam hidupnya, entah itu masalah yang lain atau penyakit, itu ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu biasanya dibiayai, yang keduanya dijalani. Nah, yang dimaksud dibiayai di sini adalah orang lebih mengandalkan untuk meminta tolong ke orang lain. Tapi kalau yang menjalani, itu artinya kita jalani apa yang menjadi beban hidup kita ini dengan kalau penyakit yaitu dengan suatu terapi misalnya, seperti itu. Maka di dalam video kami kali ini saya akan memberikan suatu tutorial yang langsung saya hubungkan dengan pengalaman hidup kita, yaitu masalah penyakit yang diderita oleh istri saya. Di tahun 2014 istri saya itu menderita penyakit lambung, dan pertama kali opnam. Setelah opnam yang pertama itu sembuh, tapi di akhir tahun 2015 kembali kambuh lagi. Dan setelah kambuh yang di tahun 2015 inilah akhirnya berlarut-larut, yang tadinya setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali, jadi 3 bulan sekali, jadi 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, bahkan 1 minggu sekali opnam pernah selama tahun 2016 sampai pertengahan 2018. Dan sejak itu terakhir istri saya opnam, akhirnya sehari setelah pulang dari rumah sakit mulailah saya terapkan terapi dari kami sendiri. Setelah datang ke rumah dari rumah sakit, kita kan dibawahi oleh dokter itu obat. Saya masih ingat, kalau nggak salah itu resep buat 6 hari. Ada yang obat yang 1 hari 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, sejak saat itu obat itu saya yang megang, dan obat itu selama 3 hari tak kasihkan penuh sesuai dengan resep yang dari dokter. Yang 1 hari 3 kali tak kasihkan penuh. Kemudian pada hari keempat itu mulai obat tersebut tak kurangi seperempatnya, jadi tinggal 3/4-nya tak kasihkan, tetap masih 3 hari. Dan hari kelimanya tak kurangi lagi seperempat lagi, jadi tinggal setengah, tak kasihkan 3 kali sehari. Dan pada waktu hari ke-6-nya tinggal tak kasihkan seperempatnya, tapi masih 3 kali sehari. Hal ini saya lakukan kenapa? Karena mengingat pengalaman yang dulu-dulu itu, setelah obat habis itu ibaratnya badan seperti kaget, sembuh cuma sementara, habis itu kambuh lagi dan seterusnya. Makanya saya kasih cara seperti ini. Dan setelah hari ke-6 tersebut, setelah seperempat obat saya kasihkan itu 3 hari, besoknya pada hari ke-7 yang seperempat itu tak kasihkan 2 kali dalam sehari. Terus pada hari ke-8 tak kasihkan yang seperempat itu 1 kali dalam sehari. Dan pada waktu hari ke-9 itu mulai tak kasihkan 2 hari sekali. Terus hari berikutnya lagi, hari ke-10 tak kasihkan lagi 2 hari sekali. Terus 3 hari sekali sampai obatnya habis selesai,
baru setelah itu baru mulai tak terapkan pakai terapi. Dan terapi ini pun nanti akan saya jelaskan. Ini saya masih cerita lagi, setelah istri saya sembuh, itu ibu mertua saya juga di tahun yang sama, dari 2016 sampai 2018 itu beliau menderita penyakit stroke. Itu dari sulit jalan sampai ke muka itu sudah tidak simetris, bahkan mata mulai sulit untuk dibuka. Setelah 2 tahun itu berputar-putar dari rumah sakit satu ke satunya, akhirnya beliaunya bosan juga. Nah, pada waktu beliau bosan inilah akhirnya saya sama istri menjemput ibu mertua ke rumah, kemudian kita bawa ke rumah kita dan saya terapi. Sudah tak siapkan waktu itu sekitar 3 bulan terapinya, tapi baru 1 bulan kurang karena beliau sudah merasa enakan, sudah bisa jalan, sudah bisa ke warung dan sebagainya. Akhirnya beliau minta pulang ke rumah dan dilanjutkan di rumah, dan sampai sekarang pun sembuh. Itu juga ada teman saya, juga tetangga orang tua yang usia di atas 60 tahun sama tangan sampai seperti ini, dan sekarang juga sudah sembuh, sudah bisa naik sepeda, bahkan naik motor. Nah, ini makanya hal yang baik ini akan saya bagi-bagi ke saudara-saudara sekalian, siapa tahu bermanfaat. Nanti di dalam pemilahannya itu yang saya utamakan yaitu olah tubuh. Olah tubuh dalam hal ini yang saya utamakan jalan kaki. Tapi kalau kita pilih jalan kaki, kita takutnya nanti jaraknya ini kan bertingkat dan berlanjut. Dari mulai sedikit, lama-lama tambah banyak. Kalau jalan kan lama-lama jadi jauh. Makanya opsi tersebut tidak kita pakai. Akhirnya kita pakai terapi jalan di tangga, cuma 1 buah tangga buat naik turun. Itu manfaatnya sama dan kita tetap aman di dalam rumah. Cuma nanti di dalam pemilihannya, kalau dulu istri saya itu kan pada waktu itu usia sekitar 31-an lah, itu masih 31-32 kalau nggak salah. Waktu itu saya terapkan sehari 10 langkah, 1 hari itu 10 langkah, besok nambah jadi 20 langkah. Tapi di sini akan saya pilih per kelompok usia. Jadi untuk yang usia di bawah 30 tahun, saya harapkan pakai yang jumlahnya 15 langkah tiap harinya. Kalau yang antara 30 sampai 60 tahun itu tak terapkan pakai ukuran 10 langkah tiap hari. Nah, untuk yang usia di atas 60 tahun cuma kita pakai 5 langkah dalam sehari. Nanti lebih jelasnya kita jelaskan sambil kita langsung praktek. Oke, kita langsung ke tempat praktekan. Baik saudara, kita langsung ke tempat praktekan kita. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lagi tentang cara praktek ini. Yang jelas cara yang kita gunakan yaitu Anda harus bisa jalan, karena ini materinya olah tubuh yang saya maksud itu yaitu yang paling utama jalan. Jadi kalau Anda yang saat ini menderita penyakit dalam dan tidak bisa buat berjalan, ya harus latihan dulu. Sebagai misalnya Anda baru bisa duduk, mungkin baru bisa menggerakkan jari, ya terus digerakkan lagi jari tangan, jari kaki, mungkin sampai ke siku, sampai ke pangkal lengan, nanti kepala dan kaki. Dan kalau sudah bisa digerakkan semua, harus berusaha untuk bisa berdiri walaupun pegangan dulu. Terus latihan jalan pelan-pelan, mungkin di dalam rumah sampai ke teras, kalau ada halaman sampai ke halaman, masuk lagi. Nah, kalau Anda sudah bisa berjalan, baru bisa mempraktekkan apa yang akan saya jelaskan ini. Terus yang keduanya, ya kalau yang masih sakit jangan melaksanakan dulu, tapi harus berobat dulu ke dokter atau ke rumah sakit. Pokoknya intinya melaksanakan ini pada waktu tidak merasakan
sakit itu kambuh. Tunggu sampai sembuh dulu dengan pengobatan dokter, yang tujuannya ini biar nantinya tidak ada ketergantungan dengan obat atau pengobatan dari dokter. Karena biasanya semakin lama sembuh sebentar, semakin lama semakin parah. Pengalaman yang sering kita temui seperti itu. Dan apa yang menjadi larangan dari dokter tetap harus Anda hindari. Apa itu makanan-makanan apa, terus kebiasaan apa yang tidak dibolehkan dokter harus tetap diikuti. Yaitu syaratnya dari kita. Nah, ini kenapa kita harus milih seperti ini. Kalau nanti kita milih jalan keluar rumah itu tambah lama tambah jauh. Jadi seperti ini. Ini pengalaman istri saya. Coba kameranya kalau bisa agak mendekat biar suaranya jelas. Dulu istri saya itu tak kasih, karena istri saya itu usia waktu itu antara 31 atau 32 waktu itu, tak kasih metode tiap hari 10 langkah. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau Anda yang masih ragu-ragu jalannya, Anda bisa berpegangan. Kalau mungkin ada seperti gawang pintu seperti ini, Anda pegangan. Yang pertama itu jalannya pelan saja, sejatuhnya kaki. Ibaratnya misalnya gini, 1. Kalau masih berat, hitungannya seperti ini. 2. 3, dan seterusnya sampai 10 kali. Itu 1 hari. Besoknya baru ditambah lagi jadi 20. Pelan seperti ini. 1, 2, dan sampai 20 kali. Saya yakin nanti kira-kira di hari kelima, di atas hari kelima sudah dapat 50 langkah, itu kekuatan Anda, kesehatan Anda pasti akan bertambah. Karena khusus yang 10 kali langkah sehari itu target saya 100. 10 hari 100 itu tingkatnya menyembuhkan, tingkat penyembuhan. Nah, nanti kalau sudah mulai habis dapat 100 terus mulai 110 ke 200, itu kalau saya tak kasih tingkat menormalkan. Dalam arti sesuai usia Anda. Misalnya usia Anda itu 35 tahun. Normalnya orang seusia orang 35 tahun itu rata-rata kesehatannya, kekuatannya seperti apa, ya itu seperti Anda tidak pernah sakit lagi. Intinya itu sampai 200. Dan itu nanti dimulai 210 ke 110 ke 200 itu langkahnya agak cepat. Jadi misalnya 100, ini 100 terus 101. Ini agak cepat, sedang, bukan cepat, bukan lambat, jadi sedang. Dihitung gini, 4, 105, 110 itu. Tapi dijeda, besoknya libur, terus besoknya mulai lagi jadi 120 langkah, besoknya libur lagi jadi 130 langkah sampai dapat 200. Itu pasti sudah sehat normal seperti sebelum orang pernah sakit. Nah, kalau Anda kepingin menambah kekuatan, itu targetnya sampai 300. Jadi setelah 200, mulai hitungan 210, itu usahakan cepat. Ini karena ingin kekuatan. Misalnya sudah 200, terus 201, 202, 203 sampai 210, itu seharinya, terus liburnya 2 hari. Hari ketiganya mulai lagi jadi 120,
libur 2 hari lagi, mulai lagi sampai Anda bisa dapat 300, itu pasti sudah kuat sekali. Nyatanya di tahun 2018 pertengahan itu, setelah istri saya menyelesaikan 300 langkah terus berhenti, sampai sekarang sembuh, tidak pernah kambuh-kambuh lagi, tidak pernah ke rumah sakit lagi, tidak pernah minum obat lagi, seperti itu. Yaitu yang kelompok antara 30 tahun sampai 60 tahun. Tapi untuk yang di bawah usia 30 tahun, saya harapkan metodenya seperti tadi, tapi hitungannya 15 kali itu. Nah, ini khusus untuk yang di atas 60 tahun atau kelompok lansia, ini saya harapkan hitungannya cukup 55. Kecuali yang parah, ya setelah sembuh kok 5 nggak kuat, ya entah hitungan 3 atau 2 atau 1 tiap harinya, monggo silahkan. Cuma ini nanti 5 selama 10 hari, berarti kan 50 kali, itu tahap penyembuhan. Terus nanti mulai 55 terus 60 sampai 100 itu kan, itu tahap menormalkan lagi sebelum seperti sakit. Ya umumnya misalnya orang usia 65 yang tidak pernah sakit itu seperti apa lah, itu nanti bikin rata-rata seperti itu. Tapi nanti kalau sudah dapat 100 dan ingin menambah kekuatan, boleh dilanjutkan jadi 105, terus libur 2 hari, 110 libur 2 hari, 115 libur 2 hari, sampai 150. Tak jamin pasti sehat dan kuat. Karena apa? Jangan merasa 65-70 tahun merasa sudah tua, jangan. Karena ada yang usia 85-90 tahun masih sehat juga masih banyak. Apalagi di daerah-daerah pelosok terpencil, itu orang-orang lanjut usia pun masih kuat-kuat. Yaitu metode dari saya seperti itu. Monggo yang tertarik. Tapi bagi Anda, terutama yang laki-laki, silakan dipelajari, diamati dan dipelajari. Kalau merasa masuk akal dan penasaran, silakan dipraktekkan. Tapi sesuai prosedur yang saya sampaikan tadi, sesuai kelompok umur, terus mulai dari pelan, sedang, cepat. Itu mungkin penjelasan dari saya sementara seperti itu. Nanti kalau hasilnya Anda puas, silakan nanti di video kita ini dikasih di kolom komentar, silakan Anda sampaikan. Mungkin dari saya cukup itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kesehatan Anda. Dan saya akhiri video saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan selesai.